Ya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi menyapa kembali hadir bersama dengan saya Pendeta Lintang Anggraini. Ibu Bapak Saudara, kisah seorang murid yang bertanya kepada gurunya, seorang sufi yang bijak. Pertanyaannya, "Guru, bagaimana seharusnya kita memperlakukan orang yang berbeda keyakinan, berbeda adat, berbeda latar belakang dengan kita?" Sang guru tersenyum dan membawa murid ini ke sebuah taman. Di sana tumbuh berbagai bunga dengan begitu macam warna, bentuk yang sangat beragam. Guru ini kemudian mengatakan, "Lihat taman ini. Apa jadinya jika di taman ini hanya ada satu jenis bunga, dan satu jenis bunga ini satu jenisnya dan satu warnanya?" Lalu murid ini merenung dan menjawab, "Taman ini tentu tidak akan terlihat indah." Jawab sang guru, "Demikian pula dengan kehidupan. Tuhan menciptakan perbedaan itu bukan untuk membuat kita saling menjauh, tetapi bagaimana kita akan bisa belajar melihat keragaman dan keindahan di dalam keragaman itu." Hari ini kita akan melihat dan menghayati dari hukum kasih yang tentu kita sudah hafal semuanya. Matius 22 ayat yang ke-39. Kita akan memperhatikan Matius 22 di ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, perintah ini tidak memberikan batasan kepada kita berdasarkan suku, berdasarkan adat, berdasarkan agama, ketika kita akan memberikan dan menyatakan cinta kasih kita kepada orang lain. Yesus mengajarkan bahwa kasih adalah dasar dari hubungan manusia dan sesama. Dan kasih ini tidak hanya ditunjukkan kepada mereka yang sejalan dengan kita, tetapi juga mereka yang berbeda dengan banyak latar belakang dari kita. Dalam konteks kehidupan yang penuh dengan keragaman, sesungguhnya ayat ini menantang kita untuk kita bisa mengasihi sesama tanpa melihat perbedaan sebagai sebuah penghalang. Mengasihi sesama berarti bagaimana kita menerima mereka dengan segala kekasan mereka, dengan segala keunikan mereka. Sesudah kita menerima, maka kita akan menghormati mereka dengan segala kehidupan mereka. Kalau sudah menerima, menghormati, maka kehidupan itu akan kita jalani dengan harmonisasinya, meskipun ada perbedaan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dunia saat ini masih dipenuhi dengan begitu banyak prasangka dan perpecahan akibat perbedaan. Tapi jika kita benar-benar memahami dan menerapkan apa yang disampaikan Matius 22 ayat 39 tadi, kita akan menyadari bahwa kasih sejati itu menembus batas-batas yang dibuat oleh manusia. Bagaimana kemudian kita akan bisa mengasihi sesama di tengah keragaman?
menerima, menghargai perbedaan. Jangan melihat perbedaan sebagai sebuah ancaman, tetapi sebuah kekayaan yang memperkaya kehidupan kita. Dari sejak awal mula, Allah itu sudah menciptakan yang berbeda. Ada laki-laki, ada perempuan. Itu sudah sesuatu yang berbeda. Dan kemudian ciptaan-ciptaan lain dilanjutkan oleh Allah dalam banyak keragaman. Mari menerima dan menghargai perbedaan. Mari membangun dialog dan bagaimana kita belajar untuk saling mengerti. Saudara, seringkali ketidaktahuan itu menyebabkan kita salah paham. Dan ketika kita berdialog, sama-sama bisa sharing, berbagi, maka dari sana kita akan bisa memahami satu dengan yang lain. Nah, kalau kita tidak tahu, ya kita harus mencari tahu. Supaya memang kebenaran itu ada dan kita mengerti. Dari sanalah harmonisasi itu bisa dibangun. Bangunlah dialog untuk kita bisa saling mengerti satu dengan yang lain. Menerima, menghargai, membangun dialog, saling mengerti, dan bagaimana kita menjadi teladan di dalam kasih. Tindakan kita sehari-hari harus mencerminkan kasih, bukan kebencian atau diskriminasi. Kasih yang diajarkan oleh Yesus bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi harus diwujudkan dalam perbuatan yang nyata. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi pelaku firman, tetapi kita juga akan menjadi saksi Tuhan di tengah dunia yang beragam ini. Seperti taman yang penuh dengan bunga warna-warni, kehidupan yang penuh keragaman itu adalah anugerah yang harus kita syukuri. Dan menciptakan kita berbeda bukan untuk terpecah belah, tetapi untuk saling melengkapi satu dengan yang lain, untuk kita saling belajar satu dengan yang lain. Kiranya kita senantiasa mengasihi sesama tanpa batas seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Izinkan saya, Pendeta Lintang Anggraini, juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi saudara-saudara yang merayakan. Semoga kedamaian dan kebahagiaan senantiasa menyertai kita semua. Amin.